Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Indonesian Channel Cuhi Pajo bernyanyi. Kali ini Indonesian Channel ingin membagi pengalaman, bukan berceramah agama atau menggurui pemirsa yang berbahagia, karena saya bukanlah seorang kiai, ustadz, atau guru agama. Cuma saya hanya ingin membagi pengalaman spiritual yang pernah saya lewati. Alhamdulillah, sejak umur 27 tahun saya sudah memulai melakukan ikhtiar spiritual ini hingga hari ini. Insya Allah tidak pernah saya lalai dalam setiap bulan Ramadan akan meneliti, menelaah hari demi hari sepanjang bulan Ramadan, seperti apa sih yang disebut malam Lailatul Qadar itu. Insya Allah ketika semua kita serius ingin mengetahui malam Lailatul Qadar itu kapan dan bagaimana, seperti apa ciri-cirinya, tandanya, insya Allah akan kita temui sepanjang kita benar-benar serius meneliti di setiap malam pada bulan Ramadan, terutama mulai tanggal 15, terlebih lagi tanggal 10, tinggal 10 hari terakhir itu insya Allah lebih kurang. Umur saya sekarang sudah 60 tahun, 61 tahun. Artinya saya melakukan spiritual ini, meneliti ini sudah lebih dari 30 tahun. Ya, sudah lebih dari 30 tahun, hampir 40 tahun lamanya. Saya menelaah terus setiap bulan Ramadan. Alhamdulillah, setiap bulan Ramadan saya tetap menemukan apa itu malam Lailatul Qadar. Karena tidak ada satu malam pun selain malam Lailatul Qadar itu yang memang berbeda. Sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran bahwa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu berbeda dengan malam-malam yang lain. Malam Lailatul Qadar itu memang dibikin khusus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berbeda dengan malam-malam yang lain. Apa perbedaan ada di situ? Kenapa Allah mengatakan bahwa malam itu berbeda dengan malam-malam yang lain dan lebih baik daripada 1000 bulan? Itu memang harus dipraktekkan, harus dilihat, harus diketahui. Tidak bisa dengan hayalan, dengan angan-angan bahwa malam Lailatul Qadar nanti akan turun pada tanggal sekian. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Atau akan turun pada setiap malam ganjil, tidak ada itu. Atau akan turun setiap pada malam-malam genap karena bulan ini, tahun ini begini, tidak ada itu. Yang ada langsung praktekan, teliti sepanjang malam, setiap malam. Nanti dia akan kelihatan sekali perbedaannya. Apa perbedaan yang menyolok? Perbedaan yang menyolok sekitar sore setelah selesai Isya atau setelah selesai tarawih, coba keluar, coba perhatikan langit
perhatikan langit. Kalau benar pada malam itu, mulai dari sore habis Isya atau habis Tarwih, di malam itu tidak ada satupun bintang yang tidak bercahaya. Tidak ada sedikit pun awan yang akan menutupi bintang itu. Pasti bercahaya, berkilau-kilau. Seakan-akan bintang-bintang itu bernyanyi dengan senang. Karena memang Allah sudah mengatakan bahwa malam itu akan turun malaikat. Allah akan mengizinkan para malaikat turun untuk mengatur di bumi. Dan bahkan ruh-ruh orang-orang yang telah meninggal diberikan izin untuk turun ke bumi. Begitu luar biasanya malam itu. Sehingga nampak sekali perbedaannya. Saya pernah menemukan pada satu malam. Di malam itu ada hujan. Hujan tidak terlalu lebat juga. Tapi begitu terangnya, sudah sekitar jam 3 ya, 3 malam. Begitu terangnya malam itu, seperti siang, nampak sekali hujan itu turun. Tetesan hujan itu nampak dari langit itu jauh kelihatan. Hujan itu, tetesan hujan itu turun, kelihatan. Biar di atas sana kelihatan. Begitu terangnya malam itu. Padahal malam itu sudah tidak ada bulan, karena bulannya belum terbit. Itu sekitar tinggal 3 hari atau 2 hari sebelum hari raya. 2 hari sebelum hari raya. Artinya bulan masih jauh belum terbit. Sehingga gelap gulita sebetulnya. Kan tetapi hujan di menjelang subuh itu kok tampak sekali terang. Padahal tidak ada bulan yang menerangi. Tidak ada cahaya. Sesungguhnya gelap. Tapi itulah kuasanya Allah. Pada malam itu diberikan kelebihan. Alhamdulillah, banyak sekali tanda-tanda yang nampak pada malam itu, asal kita mau meneliti setiap malamnya. Dan satu malam itu tidak akan ada sedikit pun awan yang menutupi bintang itu, langit pokoknya. Sehingga seluruh bintang di langit itu akan terang benderang seperti berkilau-kilauan. Akan berbeda dengan malam-malam yang lain. Baru dapat disimpulkan bahwa pada malam itu turunnya Lailatul Qadar itu ketika kita meneliti terus menerus, tidak kita tinggalkan setiap malamnya, terutama setelah tanggal 10, mulai 10 hari sebelum Ramadan. Itu yang paling penting kita perketat untuk meneliti. Sebab Nabi juga telah menekankan di situ pada 10 hari menjelang Lebaran itu kita disuruh perketat ikat pinggang untuk melakukan zikir, melakukan ibadah pada malam itu untuk menjaga, karena pada 10 hari terakhir itu biasanya entah hari keberapa itu akan turun. Alhamdulillah selama saya melakukan penelitian tidak pernah di atas 7 hari sebelum Lebaran. Paling sekitar 5 hari, 3 hari, 2 hari, sehari, bahkan malam Lebaran, malam hari raya itu pernah terjadi, pernah saya menyaksikan. Setelah saya tidak menemukan pada hari-hari yang lain, ternyata memang Allah itu menguji hambanya untuk
serius mencari, membuktikan itu kalau ingin tahu. Jadi tidak bisa lari dari bulan itu, pasti turun. Sudah ada janji Allah, pasti di dalam bulan Ramadan itu ada satu hari, ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang berbeda dengan malam-malam yang lain. Perbedaannya nampak nyata, bukan dihayal-hayal, ya, bukan nanti bukan hayalan, tidak, akan kelihatan sekali perbedaan itu. Ya silakan, apalagi ini sudah mulai kita harus perkuat ikat pinggang, mulai kita lakukan penelitian keras dan bukan penelitian saja, tapi melakukan ibadah setiap malam. Jadi sore setelah habis tarawih diperhatikan dulu. Nanti kira-kira jam 12, jam 1 coba diperhatikan lagi. Ada perbedaannya? Tidak ada. Terus nanti menjelang subuh diperhatikan lagi. Nanti pada terbitnya fajar, maka cahaya langit akan pudar semua. Karena malaikat insya Allah malaikat dan roh akan kembali ke langit. Insya Allah. Allah tidak pernah bohong. Pasti. Allah itu pasti, kalau sudah berkata itu pasti terjadi. Allah mengatakan bahwa pada malam itu berbeda dengan malam-malam yang lain, pasti berbeda. Pada malam itu selamat, insya Allah selamat. Adalah malam yang selamat. Pada malam itu nanti akan turun malaikat dan ruh, turun, insya Allah turun. Dan disitulah doa-doa kita untuk keluarga kita, sahabat kita yang telah mendahului kita doakan semoga selamat, insya Allah terkabul pada malam itu. Doa apa saja yang kita kehendaki insya Allah akan terkabul pada malam itu. Karena Allah juga sudah berjanji bahwa akan mengabulkan doa hambanya pada malam itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena saya bukan ulama, bukan kiai, bukan tuan guru, bukan tukang ceramah. Cuma saya hanya ingin membagi pengalaman spiritual saya. Siapa tahu ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.